Indonesia. Jadi, secara etimologis, istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos. Nah, demos itu rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Nah, jadi definisi demokrasi itu adalah negara yang sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan, rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Nah, di sini Jimmy Asidik mengatakan bahwa dalam sistem partisipatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan. Itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Dalam demokrasi juga tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Nah, dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Rakyat juga diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan demokrasi. Di sini saya akan skip saja. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi itu ada dua jenis. Yang pertama itu demokrasi langsung atau direct demokrasi, dan yang kedua ada demokrasi tidak langsung atau representative demokrasi. Jadi Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substansive demokrasi. Nah, formal demokrasi itu merujuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua ada substansive demokrasi, yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Selanjutnya ada perkembangan demokrasi Indonesia. Nah, demokrasi Indonesia itu dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama itu pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, masa demokrasi parlementer yang menunjukkan peranan parlementer serta partai-partai. Yang kedua periode 1959 sampai 1965. Ini demokrasi terpimpin, menyimpang konstitusional dan lebih menampilkan dominasi dalam presiden. Yang ketiga adalah periode 1966 sampai 1998. Ini masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. Nah, selanjutnya ada periode 1999 sampai sekarang, ini masa demokrasi Pancasila. Jadi secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Nah, yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Yang kelima, suatu sistem perwakilan, dan yang terakhir, suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.